4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Kamu yang luar biasa, welcome back di Cawan Kosong, tempat di mana kita tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari ini kita akan membahas 5 aturan penting untuk wanita. Bukan sekedar aturan biasa ya ini, tapi prinsip yang bisa mengubah hidupmu, khususnya besti-besti, teman-teman yang bergender wanita. Kalau kamu ingin jadi wanita yang kuat, percaya diri, dan tidak tergoyahkan, pastikan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, jangan di cut-cut, karena akan berpotensi gagal paham. Karena ini ada insight powerful yang bisa bikin hidupmu lebih bermakna. Kamu sudah siap? Are you ready? Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita mulai ya teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa supaya setiap kegiatan kita, setiap langkah kita diberkahi dan diridhoi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan penuh kasih sayang, hari ini aku berdoa untuk setiap hati yang mendengarkan video ini. Limpahkanlah kebahagiaan dalam hidup mereka, berikan ketenangan dalam hidup, berikan kedamaian setiap langkah mereka, dan kuatkan mereka dalam menghadapi setiap ujian. Bagi yang sedang lelah, berikan kekuatan. Bagi yang sedang ragu, berikan keyakinan. Dan bagi yang sedang berjuang, berikan mereka kemenangan. Jadikan mereka pribadi yang semakin bersinar, penuh dengan cinta kasih, dan selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma amin. Semoga doa ini sampai ke hati setiap penonton yang mendengarkan video ini ya teman-teman. Ya, sebelum kita bahas bahasan kita yang mendalam, kita iringi dengan pantun untuk mempercantik video ini dan supaya kamu juga ceria. Dan saya mau kamu selalu tersenyum sepanjang kamu menyimak mendengarkan video ini. Saya mau kamu duduk rileks dan jangan lupa sambil tersenyum. Ya, pantun kita hari ini. Ke taman bunga beli melati, harumnya semerbak menawan hati. Wanita hebat bukan soal materi, tapi hatinya yang tulus dan berarti. Sweet. Itu adalah kamu, kalian semua yang mendengarkan video ini. Hatinya tulus dan berarti ya teman-teman. Apa aja sih 5 aturan untuk para wanita? Wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang tangguh, yang elegan ya. 5 aturan penting itu, jadilah dirimu yang autentik. Itu yang pertama, perlu kamu catat. Jadilah dirimu yang autentik. Jangan hidup untuk menyenangkan orang lain. Kenali siapa dirimu, hargai keunikanmu, dan jangan takut untuk menunjukkan jati dirimu yang sebenar-benarnya. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu berpura-pura menjadi sosok lain. Jadilah dirimu sendiri seapa adanya ya. Kamu jangan sibuk menyenangkan orang lain ya. Jadilah dirimu sendiri. Yang keduanya, jangan takut untuk berkata tidak. Kamu tidak harus selalu menyetujui segala sesuatu. Belajarlah untuk menetapkan batasan dan menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai atau kebahagiaan kamu. Kamu jangan takut, jangan ragu untuk bilang tidak jika semua itu tidak sesuai dengan kepribadian kamu. Maaf ya, agak sedikit batuk.
Yang ketiganya, prioritaskan kesehatan mental dan emosional. Jangan biarin tekanan sosial atau ekspektasi membuatmu mengabaikan kesehatanmu sendiri. Jaga keseimbangan antara pekerjaanmu, antara aktivitasmu, antara hubungan dan waktu untuk dirimu pribadi, ya. Prioritaskan kesehatan mental dan emosimu sendiri. First, number one first, ya. Mandiri itu kekuatan, bukan beban. Jangan bergantung sepenuhnya pada orang lain, baik secara finansial maupun emosional. Kemandirian adalah aset yang akan membuatmu lebih kuat dan lebih percaya diri dalam menghadapi hidup. Ya, cintai dirimu sebelum kamu mencintai orang lain. Sebelum kamu bisa memberikan cinta yang tulus kepada orang lain, kepada pasangan kamu, pastikan kamu sudah mencintai dirimu terlebih dulu. Hargai setiap kelebihan dan kekuranganmu, karena kamu itu sungguh sangat berharga, ya teman-teman. 5 aturan ini yang mestinya kamu miliki untuk wanita-wanita kuat. Yang pertamanya tadi, jadikan dirimu yang autentik, dirimu yang sebenar-benarnya. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk membahagiakan orang, ya. Yang keduanya, jangan takut untuk berkata tidak jika sesuatu itu tidak sesuai dengan kepribadianmu yang menyangkut kebahagiaanmu. Yang ketiganya, prioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu sendiri, ya, daripada mementingkan pekerjaan, hubungan, atau yang lain-lain. Nomor 1, prioritaskan dulu kesehatan mental dan emosionalmu. Yang ketiganya, mandiri itu kekuatan, bukan suatu beban, ya. Kemandirian itu adalah aset yang akan membuatmu lebih kuat dan lebih percaya diri dalam menghadapi hidup ini. Yang kelimanya, cintai dirimu dulu sebelum kamu mencintai orang lain. Mengapa sih harus menjadi diri yang autentik? Mengapa kira-kira kita harus menjadi diri yang autentik? Hidup lebih tenang dan bahagia, ya teman-teman. Saat kita menjadi diri kita sendiri, kamu tidak perlu berpura-pura atau menyesuaikan diri demi diterima orang lain. Kamu hidup dengan lebih ringan dan nyaman tanpa beban harus selalu menyenangkan orang lain. Itu beban sih kalau harus berpura-pura untuk menyenangkan hati orang lain. Kemudian mengapa harus menjadi diri yang autentik? Menarik orang yang tepat dalam hidupmu. Ketika kamu jujur dengan siapa dirimu yang seapa adanya, kamu akan menarik orang-orang yang benar-benar menerima dan menghargaimu apa adanya. Ini berlaku dalam pertemanan, dalam apapun, dalam pekerjaan, bahkan dalam hubungan asmara sekalipun. Jika kamu menjadi dirimu yang sebenar-benarnya, yang seapa adanya, yang senaturalnya, tanpa berpura-pura atau berlagak menjadi orang lain, maka orang akan menerimamu dengan seapa adanya, ya. Kemudian kamu juga menghargai diri sendiri. Saat kamu hidup sesuai dengan nilai dan prinsipmu sendiri, kamu akan merasa lebih berharga. Kamu tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain karena kamu tahu siapa dirimu sendiri dan apa yang kamu perjuangkan, ya. Lebih mudah berkembang dan sukses. Orang yang autentik tidak terjebak dalam pencitraan atau membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Mereka fokus pada kelebihan maupun kekurangan mereka sendiri. Mereka terus belajar dan berkembang dengan cara yang sesuai dengan diri mereka. Kemudian mereka juga inspirasi bagi orang lain.
Dunia butuh lebih banyak orang yang berani menjadi dirinya sendiri. Ketika kamu menunjukkan keaslianmu, keoriginalan kamu seapa adanya, kamu secara tidak langsung menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, kamu jangan takut untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya yang paling berharga adalah hidup yang dijalani dengan penuh kejujuran dan keberanian. Tentunya kamu menjadi dirimu sendiri seapa adanya, tidak perlu berpura-pura menjadi sosok lain, ya. Teman-teman, kamu jangan pernah ragu atau takut untuk berkata tidak, ya. Kebanyakan dari kita merasa hati itu tidak tegaan, tidak enakan untuk menolak, untuk mengucapkan kata-kata tidak, ya. Kita menjaga batasan diri. Mengatakan tidak itu bukan berarti kita itu jahat, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita itu egois, tapi itu adalah bentuk perlindungan terhadap energi, terhadap waktu, dan terhadap kesehatan mentalmu. Tidak semua hal harus kamu iyakan, tidak semua hal harus kamu turuti, terutama jika itu merugikan dirimu sendiri. Maka jangan ragu untuk berkata tidak. Menghargai diri sendiri, berkata tidak itu juga bentuk dari menghargai diri sendiri. Ketika kamu berani menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip, tidak sesuai dengan kenyamanan kamu, itu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Orang lain pun akan lebih respect terhadap kamu, akan lebih salut terhadap dirimu jika kamu memiliki batasan, ya. Menghindari penyesalan di kemudian hari. Berkata tidak itu juga dapat menghindari penyesalan di kemudian hari. Seringkali kita itu berkata iya karena takut mengecewakan, takut sungkan, segan, takut tidak enak terhadap orang lain. Tapi akhirnya malah menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Beranilah berkata tidak agar tidak terjebak dalam situasi yang membuatmu terbebani. Jadi berkata tidak itu perlu keberanian. Ketika kamu sudah merasakan tidak sesuai dengan kepribadianmu, tidak sesuai dengan kenyamananmu, ataupun sudah dapat merugikan dirimu, maka jangan ragu untuk berkata tidak, ya. Berkata tidak itu juga meningkatkan rasa percaya diri. Semakin sering kamu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan kamu, semakin kamu merasa berdaya. Kamu mengendalikan hidupmu sendiri, berarti bukan orang lain yang memencet tombol remote hidupmu, bukan hidup di bawah tekanan orang lain. Jadi kamu itu yang ambil kendali atas dirimu sendiri, ya. Berkata tidak juga dapat memberi ruang untuk hal yang lebih baik. Setiap tidak yang kamu ucapkan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak penting akan membuka pintu bagi iya untuk hal-hal yang lebih jauh bermakna dalam hidup kamu, jauh lebih positif, ya. Ingat ya teman-teman, tidak bukan berarti tanda kita itu jahat, egois, sombong, atau tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Karena jika sesuatu tidak sesuai dengan kita dan justru akan merugikan kita, maka kamu jangan ragu untuk berkata tidak. Jangan takut untuk berkata tidak, ya. Apa sih pentingnya mencintai diri sendiri? Ya, apa pentingnya mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain? Mengapa harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain? Kenapa sih? Ya, agar tidak bergantung pada orang lain untuk bahagia. Kalau kamu belum mencintai dirimu sendiri, kamu mungkin berharap orang lain yang akan mengisi kekosongan dalam hidupmu.
Padahal kebahagiaan sejati itu datangnya dari dalam sini, dari dalam dirimu sendiri, bukan dari pengakuan maupun validasi orang lain. Cinta yang sehat dimulai dari dalam diri sendiri. Ketika kamu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu tahu bagaimana cara memberi dan menerima cinta dengan sehat. Kamu tidak akan terjebak dalam hubungan yang toksik, yang tidak sehat, atau kamu tidak akan mengorbankan dirimu demi membahagiakan orang lain yang egois, ya. Kamu lebih percaya diri dan tidak mudah terluka. Orang yang mencintai dirinya sendiri dulu lebih percaya diri tentunya, dan tidak mudah merasa tidak cukup baik dalam hubungan. Mereka tahu nilai dirinya dan tidak mudah tersakiti oleh penolakan ataupun kritikan orang lain. Ya, mencintai diri sendiri dulu menjadi pasangan yang lebih baik. Saat kamu bahagia dengan dirimu sendiri, puas dengan dirimu sendiri, kamu bisa mencintai orang lain dengan jauh lebih tulus, tanpa ekspektasi atau pengharapan yang berlebihan. Kamu memberi cinta karena kamu ingin, bukan karena kamu butuh diterima atau butuh diakui, ya. Kemudian kamu menarik orang yang tepat di dalam hidup kamu. Energi cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri akan menarik orang-orang yang juga menghargai dan mencintai kamu dengan cara yang benar. Kamu tidak akan menarik orang yang hanya ingin memanfaatkan atau mengendalikan kamu atau membuat kamu rugi, ya. Cintai dirimu dulu, maka cinta yang akan datang dari luar akan terasa lebih indah dan bermakna, ya, teman-teman. Setiap wanita mesti mampu hidup mandiri. Mengapa? Setiap wanita itu mesti mampu hidup mandiri, biar tidak bergantung pada orang lain. Hidup mandiri itu berarti kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri tanpa harus selalu bergantung pada pasangan, ya, pada keluarga, pada sahabat, atau pada orang lain, siapapun itu. Ini memberimu kebebasan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirimu sendiri ketika kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu bisa memiliki kendali atas dirimu sendiri. Ya, ketika kamu mandiri, kamu sendiri yang akan menentukan jalan hidupmu, bukan orang lain. Kamu bebas memilih karirmu, bebas memilih lingkungan dan gaya hidup yang sesuai dengan impianmu, tanpa merasa terjebak dalam ekspektasi atau pengharapan orang lain. Kamu akan lebih percaya diri dan berdaya. Kemandirianmu itu akan membawa rasa percaya diri, karena kamu tahu bahwa kamu bisa mengatasi semua tantangan hidup sendiri. Ini juga membuatmu lebih dihormati, lebih disegani, dan orang jauh lebih respect. Baik di lingkungan sosial maupun profesional. Jika kamu orang yang mandiri, kamu dapat mengatasi sendiri dan kamu dapat menghasilkan uang sendiri, maka orang jauh lebih hormat kepada kamu daripada kamu tangan di bawah dan bergantung kepada orang lain. Kamu siap menghadapi ketidakpastian hidup. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ya kan? Dengan menjadi diri sendiri secara finansial, emosional, dan mental, kamu lebih siap untuk menghadapi segala perubahan, baik dalam hubungan, pekerjaan, atau aspek kehidupan yang lain-lainnya. Siapa takut jika kamu sudah berdikari sendiri, kamu adalah wanita yang mandiri, maka kamu tidak akan takut dengan keadaan apapun, karena kamu tidak bergantung kepada orang lain, kepada pasanganmu, keluargamu, ataupun orang lain siapapun itu. Ya, kamu orang yang mandiri, gak takut dengan tantangan hidup apapun. Kamu bisa selesai sendiri, ya. Kamu dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Wanita yang mandiri
tidak hanya menginspirasi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, pertemanannya, keluarganya, komunitasnya. Kamu bisa menjadi contoh bagi teman-temanmu, bagi keluargamu, bahkan bagi generasi berikutnya tentang pentingnya memiliki kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara sendiri, dengan mandiri. Hidup mandiri bukan berarti menolak bantuan atau cinta dari orang lain, namun memastikan bahwa kebahagiaan dan keberhasilanmu tidak sepenuhnya bergantung pada mereka. Ya, teman-teman, jadi wanita itu jangan lemah, jangan mudah diperdaya. Wanita itu tidak selemah itu, ya. Kenali dirimu sendiri. Jangan biarin orang lain menentukan seberapa berharganya dirimu. Kamu berhak dihormati. Kamu berhak diperlakukan dengan baik, dengan cara terhormat. Jika seseorang meremehkanmu, ingat bahwa itu bukan cerminan dirimu, tapi cerminan mereka sendiri, ya. Belajar mengatakan tidak. Jangan kamu takut menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip atau kenyamanan dirimu. Jangan ragu untuk berdiri teguh pada prinsipmu, meskipun itu berarti mengecewakan orang lain, ya. Jangan mudah percaya, gunakan logikamu, ya, yang peka. Jadi wanita itu yang peka. Jangan hanya percaya pada kata-kata manis atau janji-janji sweet tanpa bukti. Gunakan logika dulu dan intuisi sebelum mengambil keputusan, terutama dalam hubungan percintaan, dalam pekerjaan ataupun bisnis, ya. Gunakan intuisimu untuk mengkaji dulu sebelum memutuskan, ya. Bangun kemandirian dan kekuatan diri. Jangan menggantungkan kebahagiaan atau kemampuanmu pada orang lain. Jangan juga menggantungkan keamananmu pada orang lain. Miliki keterampilanmu sendiri, pekerjaan kamu, dan sumber daya sendiri agar kamu dapat bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan kamu menggantungkan kebahagiaan maupun keamananmu pada orang lain, ya. Kemudian kamu perlu kelilingi diri dengan orang yang positif dan mendukung. Hindari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Carilah lingkungan yang menghargaimu, pertemanan maupun circle yang positif, mendukung pertumbuhanmu dan mampu membuat kamu semakin kuat, ya. Menjadi wanita yang kuat bukan berarti keras atau tidak butuh orang lain, tapi berarti kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Jangan biarkan siapapun memperdayaimu atau membuat kamu diperbodoh atau membuat kamu tertipu, ya. Kesimpulan dari semua bahasan kita tadi apa, teman-teman? Autentik adalah kunci menjadi diri sendiri tanpa takut penilaian orang lain, ya, yang akan membawamu pada ketenangan dan kebahagiaan dirimu yang seutuhnya, yang sejati, ya. Berani menolak adalah bentuk perlindungan. Kamu jangan ragu, jangan takut untuk menetapkan batasan dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak sesuai dengan nilai hidupmu, ya. Cintai diri sebelum mencintai orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan ataupun validasi orang lain, ya. Ingat itu. Mandiri itu kekuatan. Dengan kemandirian kamu bisa mengendalikan hidupmu sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Jangan mudah diperdaya. Gunakan intuisimu, gunakan logikamu, jangan hanya percaya kata-kata manis, janji-janji manis, dan pastikan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, bukan hanya untuk memanfaatkan kamu. Wanita yang kuat adalah wanita yang tahu siapa dirinya,
menghargai dirinya sendiri, dan berani mengambil kendali atas hidupnya. So, jadilah wanita yang tidak hanya bertahan, tapi juga bersinar ya teman-teman. Jadi jangan pernah kamu ragu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadilah wanita yang kuat, wanita yang mandiri, dan tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya. Ingat, kamu tidak perlu izin siapapun untuk menjadi bersinar. Kamu tidak perlu izin siapapun untuk menjadi mandiri dan berjaya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan share ke teman-temanmu yang memerlukan. Dan tentunya subscribe supaya kita bisa terus bersama tumbuh dalam kepositifan ini. Sekian dulu dari saya. Stay strong and keep shining. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.